Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Namaku Akila Salsabila dengan nomor NPM 2217011016. Aku dari prodi S1 Kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit materi-materi yang mengisi kegiatan PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. PKKMB hari pertama. Materi pertama berjudul Peran Kepolisian Terhadap Kejahatan Digital. Materi ini membahas tentang manfaat Undang-Undang ITE yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Lalu materi ini juga menjelaskan tips dan trik terhindar dari. Materi kedua berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa Sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan Anti Perundungan. Materi ini menjelaskan tentang perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Materi ketiga menjelaskan tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, itu membentuk karakter yang bangun dan menciptakan generasi yang berkualitas, membentuk nilai-nilai keindonesiaan sebagai petuah kepercayaan sastra dan pancasila. Hari kedua PKKMB Universitas Lampung. Hari pertama berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi ini menjelaskan tentang visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Materi kedua yang berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber kebutuhan pemenuhan hidup, penyedia makanan, estetika, dan lainnya. Manusia yaitu air, udara, dan obat-obat. Materi ketiga berjudul Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Siswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal antara lain rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, dan sebagainya. Materi keempat berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Hari ketiga PKMB. Materi pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Mahasiswa dapat belajar selama 8 semester penuh melalui rancangan jalur pembelajaran penguatan kompetisi program studi. Materi kedua, sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Pendidikan tinggi dibagi 3 macam, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. SKS atau Satuan Kredit Semester adalah beban studi pada setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah memiliki beban SKS tersendiri. Materi ketiga, fasilitas di Fakultas MIPA Unila dan sistem administrasi keuangan mahasiswa. Dan UKT dapat dilakukan jika memiliki salah satu syarat, yaitu mahasiswa diploma semester 7 dengan SKS kurang dari 6 mendapat keringanan sebanyak 50. Materi keempat, prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi mahasiswa. Layanan yang diberikan adalah 1. Forum beasiswa, 2. Surat keterangan aktif kuliah, 3. Surat keterangan belum memiliki kartu tanda mahasiswa atau KTM, dan lain sebagainya. Hari keempat PKKMB. Materi pertama yaitu perkenalan pimpinan, kaprodi, kalab, dan dosen jurusan kimia. Materi ini membahas tentang perkenalan dosen-dosen jurusan kimia. Jumlah dosen jurusan kimia yang terdiri dari 32 orang dan 10 diantaranya adalah guru besar. Kedua, penjelasan sistem perkuliahan dan kurikulum di PT. Materi ini membahas tentang sistem kredit semester atau yang disebut SKS. Satu SKS dalam sistem pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial. Satu SKS berupa 50 menit kuliah tatap muka, kegiatan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggunya.
Kurikulum mahasiswa Prodi S1 Kimia yaitu revisi kurikulum 2020. Syarat minimal lulus yaitu 144 SKS dalam masa studi 8 semester atau 4 tahun. Materi ketiga, penjelasan peraturan akademik. Semester antara atau semester pendek dapat diambil mahasiswa untuk memperbaiki nilai dari mata kuliah yang pernah diambil atau mengambil mata kuliah baru. Dapat diambil mahasiswa untuk memperbaiki nilai. Materi keempat, penjelasan dosen PA dan dosen pembimbing konseling. Pembimbing akademik yang selanjutnya yang disingkat PA adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usulan ketua program studi. PA biasanya dilakukan secara periode paling tidak 3 atau 4 kali dalam satu semester. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton.